Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sekitar beberapa hari yang lalu, Bang Pandu bersama Fajar Arif menggerebek pasar ikan di Salatiga. Mereka melihat dan menemukan banyak ikan predator. Kita pun selalu senang untuk cari tahu banyak hal tentang ikan khususnya dari air tawar. Memang, ukuran beragam dan warna yang bermacam-macam. Ditambah kalau kamu suka sama satu jenis ikan dan tertarik buat melihara, pasti mekanismenya gak sesulit ikan air laut. Karena kalau air tawar, biasanya kamu bisa pakai air rumah kamu sendiri. Setiap daerah punya ciri perairannya sendiri. Hal itu udah pasti membuat daerah tersebut memiliki jenis-jenis ikan endemiknya juga. Kayak kalau di Indonesia, ikan dari Sumatera misal Cana maruledes terlihat berbeda dari yang ada di Kalimantan. Karena udah pasti kondisi air dan habitatnya juga berbeda. Begitu juga di belahan dunia lain. Kamu mungkin selalu juga memperhatikan ikan dari benua Afrika dan Amerika. Kedua benua ini jelas memiliki iklim dan keadaan alam yang berbeda. Benua Amerika punya banyak iklim karena daerah selatannya yang tropis dan utara yang bersalju. Sedangkan Afrika juga punya daerah hutan tropis atau subtropis dan juga gurun. Ada pula beberapa daerah Afrika yang dikelilingi pegunungan juga cuaca yang lebih adem seperti di Ethiopia. Karakteristik kedua benua yang berbeda inilah udah pasti berpengaruh juga kepada alam dan pastinya habitat para ikan-ikan di sana. Kalau mau ngebandingin, kira-kira bagusan mana ya? Ikan dari Amerika atau dari Afrika? Ikan asal Afrika. Benua Afrika punya alam yang masih sangat asri. Bahkan masih banyak sudut Afrika yang sama sekali belum pernah tersentuh oleh manusia. Pastinya Afrika masih menyembunyikan banyak banget misteri dan keeksotisan di dalamnya. Bahkan banyak juga cerita rakyat yang menyebutkan kalau di Afrika masih banyak makhluk-makhluk aneh yang katanya udah punah. Namun masih hidup di sana. Karena ya fakta kalau banyak hutan di Afrika yang belum terjamah oleh manusia. Jadi kamu pastinya nggak akan tahu apa aja yang hidup dan berkembang biak di dalam sana. Cerita paling ngetop tentang hal misterius ini adalah sebuah makhluk bernama Mukolo Mbembe yang disinyalir adalah seekor Brontosaurus yang selamat dari genosida massal akibat jatuhnya meteor yang membuat dinosaurus punah dari muka bumi ini. Makhluk ini dipercaya masih hidup di pedalaman hutan di negeri Kongo yang basah dan masih sangat primitif. Karena masih sangat purba dan primitif, perairan di Afrika juga dihuni oleh banyak banget jenis ikan dengan bentuk yang aneh-aneh. Kemampuannya pun juga aneh. Di sana kondisi alamnya yang lebih keras walau masih sangat asri. Hal itu membuat ikan di sana punya banyak ciri khas dan kemampuan unik untuk bertahan hidup. Sosok ikan prehistorik. Langfish adalah salah satu contoh ikan tangguh dengan bentuk kurang lazim asal Afrika yang punya pesona unik dan kemampuan bertahan hidup yang OP banget. Kalau ikan lain pasti megap-megap dan bisa mati ketika berada dalam waktu lama di daratan. Langfish mah tenang-tenang aja. Biasanya mereka akan naik ke permukaan untuk mengambil nafas karena mereka bernafas memakai paru-paru kuno. Cara mereka mengambil nafas hampir mirip sama seperti cana. Cuma ilmu tahan nafasnya yang lebih OP ya si langfish ini. Kerennya lagi, kalau lagi musim panas, udah pasti daerah di Afrika tempat mereka tinggal ya kering banget. Danau yang tadinya penuh air bisa berubah jadi lapangan gersang berdebu. Kalau ikan lain terpaksa menemui ajal tiap musim kering. Langfish mah enggak. Mereka bakal ngegali tanah dengan mulutnya, lalu berdiam di dalam sana selama waktu yang lama. Bahkan bisa bertahun-tahun. Langfish bisa nahan lapar selama hampir 3 tahun loh. Selama hibernasi tersebut, mereka ngeluarin lendir yang akan nutupin badannya serupa kepompong. Mereka akan tetap ngebuka mulut untuk bisa bernafas. Ada laporan yang menyatakan kalau langfish bisa hidup dalam hibernasi dengan kondisi kayak gitu hampir selama 4 tahun. Wah, lama juga ya. Ketika musim hujan tiba dan daratan di atasnya udah dipenuhi oleh air, mereka akan kembali ke atas dan hidup bahagia di dalam danau. Selain di Afrika, langfish juga ditemuin di benua Australia dengan bentuk yang berbeda. Ciri khas langfish asal Afrika adalah siripnya yang berupa sungut atau akar yang gunanya agar mereka bisa berjalan di dasar kolam atau untuk mencari tempat berhibernasi.
Sedangkan saudara mereka asal Australia gak punya sirip kayak sungut tadi. Sirip mereka lebih mirip-mirip seperti ikan biasa, yaitu berbentuk seperti dayung. Sosok ikan monster Afrika. Ikan lain asal Afrika yang berbentuk aneh adalah tigerfish yang juga berasal dari perairan Kongo. Ikan ini punya dua jenis, yaitu Goliath dan Vitatus. Kedua jenis ikan ini punya ciri dan karakteristik yang sama, yaitu giginya tajam mirip monster sungai dan badannya yang pipih yang menjadikan mereka perenang gesit. Tigerfish ini termasuk keluarga Alistidae atau tetra Afrika. Jadi mereka ini masih jenis tetra. Nggak nyangka kan? Nggak, bercanda ya. Tampilan ikan ini emang garang banget. Mirip sama seperti monster sungai di film horor. Dulu ketika mungkin kamu pertama kali melihat ikan ini di acara River Monster yang dipandu oleh Jeremy Wade. Awalnya mungkin kamu nggak percaya juga ada ikan modelan begini yang hidup beneran di sungai. Karena bentuknya yang terlalu serem untuk sebuah ikan yang hidup di dunia nyata. Tapi kenyataannya ikan ini memang ada dan hidup di sungai Kongo. Perbedaan Vitatus dan Goliath adalah ukuran dan warnanya pula karakter ikannya. Vitatus adalah jenis tigerfish yang suka berburu secara berbarengan. Jadi mereka ini mirip geng. Bersama kita utuh, bercerai kita cemen. Tapi kalau mereka udah gedean dikit, mereka lebih suka berburu sendirian. Nah, ada fakta nih, kalau Vitatus dewasa bisa tumbuh sampai 105 cm. Mereka eksis mondar-mandir dan berkuasa di sungai Zambezi, sungai terpanjang keempat di Afrika. Sedangkan saudaranya punya tampilan yang lebih gahar dan preman lagi. Kalau ini ikan jadi orang, waduh, mungkin kamu auto nggak berani nih buat nyenggol. Karena serem banget. Goliath tigerfish pertama kali menggemparkan dunia karena berhasil dipancing oleh Jeremy Wade, pembawa acara River Monster. Lewat acara tersebut, dunia menyaksikan monster Kongo ini dengan decak kagum. Warga sekitar menamakan ikan ini dengan sebutan menga. Ikan iblis ini bisa tumbuh sampai ukuran 1,5 meter. Ya, ukuran keponakan kamu yang masih SD kelas 3 deh. Bayangin aja, ada ikan segede gitu dengan gigi yang gedenya hampir 2,5 cm. Berenang di bawah perahumu. Waduh, gimana kamu nggak takut tuh? Orang-orang sekitar Danau Kongo meyakini ikan ini sering dirasuki oleh arwah jahat bernama menga untuk menyerang para nelayan yang lagi mencari nafkah. Karena laporan soal penyerangan manusia oleh ikan ini banyak sekali terjadi. Karena ukurannya yang gede, tampilannya yang serem, dan giginya yang tajam, membuat Goliath tigerfish adalah salah satu apex predator di habitatnya. Musuh mereka cuma buaya sungai Nil yang berdampingan sama mereka di sana untuk menjadi puncak rantai makanan. Goliath tigerfish juga terkenal sebagai ikan favorit para pemancing karena kekuatannya yang besar. Sampai ada yang menobatkan kalau ikan ini adalah ikan terbaik dalam dunia pancing air tawar. Ikan warna-warni Afrika. Siklit yang berwarna-warni juga berasal dari Afrika. Cuma kayaknya biasa banget kalau ngomongin siklit aja. Udah terlalu umum. Mungkin kamu bakal lebih tertarik kalau ikan siklit yang aneh banget. Mungkin juga kamu baru dengar soal ini. Ada jenis siklit yang hidup di dasar sungai Kongo. Sungai Kongo sendiri memiliki kedalaman sedalam 200 meter. Itu sama aja kayak 2 kali ukuran panjang lapangan sepak bola. Wah, dalam banget ya. Ikan ini hidup di kedalaman 160 sampai 200 meter sungai Kongo. Bentuk mereka juga aneh dan gak kayak siklit lainnya. Kalau saudara mereka biasanya berwarna-warni, ikan ini malah nggak punya pigmen alias warnanya polos putih doang. Ikan ini bisa tumbuh sampai ukuran 10 cm. Mereka diambil oleh para nelayan lokal dari dasar sungai. Tapi sayangnya itu karena tekanan arus yang kencang, pas sampai atas ya ikannya udah pada mati. Pas udah gede, ikan ini bakalan jadi buta karena matanya ketutupan sama selaput putih. Hal itu berguna untuk menyesuaikan diri di habitat mereka yang gelap dan gak ada cahaya. Karena perairannya yang terisolir membuat banyak makhluk hidup di sana berevolusi mengikuti habitatnya. Selain siklit, banyak juga ikan bertipe kayak gini yang ditemuin di sana. Ada juga dari spesies catfish dan belut yang semuanya sama-sama nggak punya pigmen.
Nggak salah kan kalau mungkin kita bilang ikan-ikan asal Afrika itu unik dan aneh? Ikan benua Amerika. Benua Amerika udah lebih dikenal sebagai benua penghasil ikan-ikan hias dengan nama yang cukup mentereng. Karena banyak banget ikan asal Amerika khususnya bagian selatan yang harum namanya sebagai ikan hias favorit kamu. Mulai dari yang predator sampai yang baik. Kamu pasti seenggaknya pernah memelihara ikan yang datang dari benua ini. Amerika Selatan punya kondisi perairan yang mirip sama di Indonesia. Cuacanya mirip, suhunya juga mirip. Makanya banyak ikan asal Amerika Selatan kayak peacock bass, pari air tawar, piranha, RTC atau rattle catfish, TSN atau tiger shovelnose catfish, Oscar, manfish, dan banyak lagi bisa diternak dan dibudidayakan di sini. Plus mereka juga nggak rewel kalau masalah air, karena ya rasa airnya hampir sama kayak di habitat asli mereka. Nah, menurut kita nih, ikan di benua Amerika, terutama bagian selatan, punya bentuk yang nggak terlalu unik, tapi pesonanya sangat luar biasa. Karena warna mereka sangat beragam dan memanjakan mata. Contoh, ikan kayak peacock bass, warnanya ngejreng banget dan bisa jadi pemanis visual di dalam tank kamu. Begitu juga dengan manfish, discus, dan lainnya. Tapi sungai di sana kan besar-besar. Otomatis banyak juga ikan-ikan berukuran jumbo yang mendiami sungai di Amerika Selatan. Pastinya ada arapaima, ikan yang pernah menjadi buah bibir karena dilepas di sebuah sungai berantas. Puluhan ekor dilepas akhirnya malah mati dan jadi tangkapan warga. Ikan ini bisa tumbuh sampai 3 meter atau segede mobil city car punya keluarga kamu. Ikan segede bagong ini bakal jadi masalah serius kalau sampai lepas di perairan lokal. Karena hampir semua ikan endemik bisa saja jadi cemilan dia. Selain yang besar, banyak juga ikan asal Amerika Selatan yang aneh-aneh. Contohnya payara. Ikan yang suka berenang di arus deras ini punya taring 2 yang nongol dari mulutnya. Banyak yang bilang ikan ini adalah ikan vampir. Meski tampilannya seram, ikan ini agak rapuh kalau dipelihara di dalam tank. Emang harus ikutin banget kondisi tanknya dengan habitat aslinya, yaitu arus yang kencang. Karena ikan ini aktif dan bakalan bingung kalau ditaruh di air yang tenang. Belut listrik adalah penghuni perairan berlumpur di daerah Orinoco. Berbentuk panjang dan licin, dia bisa saja jadi silent killer paling mematikan. Belut ini punya skill wahid berupa sengatan listrik berdaya 500 volt. Kekuatan listrik segitu gede, bisa saja ngebunuh manusia dewasa. Banyak video yang nunjukin kalau belut listrik bisa menang ngelawan buaya karena kemampuan mereka yang sangat kuat ini. Tapi mereka sebenarnya binatang santuy. Kalau disenggol baru deh mereka nyetrum. Jadi kalau nemu mereka pas kamu jalan-jalan di Orinoco, lebih baik sapa dengan permisi aja ya daripada kamu colek. Ya kalau kesenggol kan malah kesetrum ya. Nah, terus ada lagi nih, ikan teraneh dari Amerika Selatan, yaitu candiru. Nah, sebenarnya mereka ini jenis lele, tapi ukurannya sangat kecil dan juga hampir buta. Hobi mereka ini sebenarnya kurang bagus ya, karena mereka suka masuk ke alat genitalita pria yang pipis sembarangan di sungai Amazon. Seorang pria asal Brasil pernah menjadi korban ikan ini. Pas lagi nyari ikan di tepian sungai Amazon, dia ngerasa ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya. Setelah naik, dia ngerasa sakit yang teramat sangat di area vitalnya. Aduh, nggak bisa bayangin ya. Apesnya lagi, candiru nggak akan keluar dengan sendirinya. Mereka harus dikeluarkan dengan cara operasi. Aduh, bayanginnya aja udah ngilu banget ya. Mereka adalah ikan parasit yang biasanya nyari makan di tubuh ikan lain. Makanya sering banget pemancing nemuin candiru yang nempel di badan ikan hasil tangkapannya. Untung di sini nggak ada ya. Kita malah jadi merinding banget nih. Amerika Serikat cenderung punya air yang lebih adem. Karena ya daerahnya dekat sama Kanada dan Alaska yang punya banyak gunung es. Di sana adalah rumah dari alligator gar, largemouth bass, sturgeon, dan musky pikes. Ikan dari daerah ini cenderung berwarna silver dan gak warna-warni seperti di Amerika Selatan. Cuma emang kalau soal keganasan, semua ikan di atas adalah predator ulung. Terlebih ikan kayak alligator gar dan sturgeon bisa tumbuh besar sampai 2 hingga 3 meter. Saingan abadi arapaima di Amerika Selatan. Untuk mereka nggak ketemu ya.
Kalau sampai ketemu, waduh, bisa clash tuh. Selain ikan endemik, Amerika Serikat juga sering kena masalah yang disebabkan oleh ikan dan hewan-hewan invasif. Pemerintah di sana ngeluarin duit banyak banget buat ngebasmi ikan gabus, ikan carp, sampai iguana hijau yang tumbuh secara masif di sana. Binatang-binatang ini bisa lepas dan berkembang biak ya dari perdagangan hewan atau lepas dari rumah pemiliknya. Makanya banyak negara di bagian Amerika Serikat yang melarang perdagangan ikan tertentu yang masuk ke dalam kategori invasif. Biar kasus kayak gini nggak kejadian lagi. Kedua benua ini punya ciri khas ikan masing-masing dan semuanya punya daya tarik tersendiri. Kehadirannya di pasar Indonesia. Di pasar Indonesia, hampir semua ikan tersebut udah pernah diperdagangkan. Mungkin kecuali si candiru dan si kulit buta ya. Semua ikan tersebut masuk dari jalur impor. Udah banyak banget orang di sini yang memelihara ikan dari kedua benua tersebut. Ada yang melihara piranha, peacock bass, RTC, payara, vitatus, goliat, langfish, bahkan sampai belut listrik pun juga ada. Tapi banyak yang bilang kalau ikan dari Afrika lebih tricky dan sulit dipelihara karena air di sana jauh lebih banyak oksigennya dan lebih bersih dari air sini. Makanya mereka pelihara vitatus atau goliat selalu nyiapin semua aspek seperti filtrasi, ukuran tank, dan dekorasi tank dengan serius. Kalau enggak, ikannya bakalan stres dan bisa mati. Sedangkan ikan asal Amerika Selatan jauh lebih gampang untuk dipelihara. Karena ya suhu dan kondisi air kita yang kurang lebih sama seperti di sana. Bahkan banyak yang udah bisa dibudidayakan di sini. Ikan Afrika yang paling bisa diternak di sini adalah lele dan mujair. Mujair adalah siklit dari Afrika yang udah masuk Indonesia sejak ratusan tahun lalu. Tapi baru pekan sekitar awal 1939-an oleh peternak bernama Pak Mujair. Kedua benua ini punya kondisi alam yang unik dan daya tariknya tersendiri. Alhasil ikan yang tinggal di sana juga sangat beragam. Dari semua jenis yang mungkin tadi sudah disebutkan, mana yang jadi favorit kamu? Dan menurutmu lebih keren mana? Ikan asal benua Afrika atau Amerika? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video nakama aquatic selanjutnya ya. Dah.